Halo teman-teman, selamat datang di channel Bebas TV. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita dari film LOOKING Up yang tayang tahun 2019. Sebelum saya lanjutkan, tolong ya jangan lupa untuk bantu klik tombol like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Hahaha. Suatu hari ada dua orang astronot yang sedang mengadakan konferensi pers. Mereka adalah Gu Xinghe dan Fema. Saat keluarga mereka mau diwawancarai, ternyata tidak satu pun dari keluarga Fema yang datang. Lantas Fema pun teringat masa kecilnya. Saat itu Fema kecil sedang bernyanyi bersama teman-temannya untuk menyambut sang pembawa obor pada pekan Olimpiade. Pada saat itu ayah Fema, yaitu Insinyur Yowanma, bertindak sebagai pembawa obor ke-287. Dan dia juga merupakan arsitek dalam pembuatan jembatan Dongpe yang merupakan kebanggaan masyarakat Tiongkok pada masa itu. Ketika Yowanma sedang berlari, dia bertemu dengan Fema. Kemudian Yowanma memberikan hadiah kepada Fema sekaligus menggendong Fema dan mengajaknya berlari. Tapi tak lama kemudian petaka pun terjadi, yaitu jembatan Dongpe yang digandang-gadang tiba-tiba putus dan membuat semua orang kaget. Dan Insinyur Yowanma dianggap bersalah dan dijatuhi vonis 7 tahun penjara. Karena alasan ekonomi, suatu hari ibu Fema datang ke penjara membesuk ayah Fema dengan maksud mengajak pisah, dan ayah Fema pun setuju. Sebelum mereka berpisah, ayah Fema berpesan pada Fema bahwa selama kamu mau berpikir dan berusaha maka kamu akan menemukan keajaiban. Semasa dalam tahanan, Insinyur Yowanma selalu mendapatkan perlakuan buruk dari napi lainnya, tapi dia tetap semangat, bahkan dia menulis semuanya dalam buku diarinya. Hal ini sama seperti yang dialami Fema kecil. Dia selalu dibuli oleh teman-temannya dan hadiah globe dari sang ayah pun tak luput dari kenakalan mereka. Suatu hari ketika Fema kecil pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan seorang pria yang merupakan calon suami baru ibunya. Pria ini berjanji akan mengajak mereka tinggal di tempat yang lebih layak dan akan menyekolahkan Fema kecil di sekolah unggulan. Tepat di tahun 1997 Insinyur Yowanma bebas dan langsung pulang ke rumahnya. Tapi sayang, Insinyur Yowanma pun diusir oleh warga karena mereka sangat membencinya karena tragedi hancurnya jembatan Dongpe 7 tahun silam. Kemudian Yowanma pergi mengunjungi mantan istrinya dengan maksud ingin ketemu Fema kecil, tapi sayang Fema tidak di rumah karena sedang sekolah. Tak lama kemudian ayah tiri Fema dapat kabar dari sekolah bahwa Fema akan dikeluarkan dari sekolah, dianggap tidak disiplin dan kerap melanggar aturan sekolah. Kemudian mereka bertiga pun langsung meluncur ke sekolah untuk menemui kepala sekolah. Di sekolahan, kepala sekolah tampak sedang memimpin apel sekolah. Kepala sekolah pun tampak sedang memarahi Fema karena malas belajar dan suka membolos. Kemudian orang tua Fema mendatangi kepala sekolah dan memohon agar Fema tidak dikeluarkan dari sekolah. Tapi kepala sekolah menolak dengan alasan jika Fema tidak dikeluarkan maka hal itu akan merusak citra sekolah dan membawa pengaruh buruk pada siswa yang lainnya. Ketika orang tua Fema sedang berdebat dengan kepala sekolah, tiba-tiba Tuan Yowanma masuk dan mengatakan bahwa keputusan kepala sekolah salah dan tidak mencerminkan seorang pendidik.
Kepala sekolah dianggap egois karena hanya mengakomodasi siswa berprestasi, terus membuang siswa yang tidak berprestasi dan tidak membantu siswa yang bermasalah. Kemudian Insinyur Yowanma mengatakan kepala sekolah bahwa dia sendiri yang akan mengajari Fema sampai waktu ujian tiba dan dia berjanji akan membuat Fema masuk 10 besar. Kemudian Fema pun diajak pulang oleh Insinyur Yowanma atau ayah kandungnya. Tapi Fema masih sangat kecewa pada ayahnya, karena selama di penjara ayahnya tidak pernah memberi kabar padanya. Karena setelah Insinyur Yowanma keluar dari penjara tidak punya pekerjaan, maka dia mencoba mencari pekerjaan tapi tidak ada yang mau menerimanya. Kemudian ayah Fema bertemu dengan seseorang yang dulu pernah mencoba jadi karyawannya ketika ayah Fema masih jaya. Awalnya orang ini tampak baik dengan mengajak ngobrol dengan ayah Fema. Tak lama kemudian orang itu memaki-maki ayahnya Fema di hadapan orang banyak. Hal itu dia lakukan untuk balas dendam karena pernah ditolak oleh ayahnya Fema. Keesokan harinya ketika ayah Fema sedang berjalan dengan Fema, mereka bertemu dengan orang yang kemarin menghina ayah Fema. Ternyata orang itu sedang ada masalah dalam proyeknya. Kemudian berbekal ilmunya ayah Fema menawarkan diri untuk memperbaiki masalah itu dalam waktu 2 menit saja. Awalnya ucapan Yowanma diremehkan oleh semua orang, tapi karena tidak ada pilihan akhirnya mereka pun setuju dan akhirnya Yowanma pun berhasil menyelesaikannya dalam waktu 2 menit. Akhirnya orang yang kemarin menghina Yowanma merasa malu dan memberikan sejumlah uang serta mengajak Yowanma untuk bekerja sama. Pada hari berikutnya Yowanma bertemu dengan Liung, teman lamanya yang ternyata waktu itu Liung sedang mengalami kesulitan saat membuat rancangan sebuah gedung. Lantas Liung meminta bantuan Yowanma dengan imbalan beberapa uang serta memberinya sebuah tempat tinggal. Pada malam harinya Fema curhat pada ayahnya. Fema mengatakan bahwa target 10 besar itu sangat mustahil bisa dia dapatkan, tapi di sisi lain Fema juga tidak mau mengecewakan ayahnya. Lantas ayah Fema mengatakan bahwa semua itu tidak penting. Ayah Fema hanya ingin Fema lebih semangat lagi bekerja keras, berpikir dan berusaha untuk meraih impiannya. Kemudian ayah Fema mengukur tumpukan buku Fema yang ternyata setebal 11 cm dan dia mengatakan jika Fema bisa membaca setengah senti saja tiap hari pasti Fema bisa menyelesaikan tugasnya. Setelah mendapatkan motivasi dari ayahnya, kemudian Fema jadi rajin belajar dan bisa naik 5 tingkat. Selain itu ayah Fema juga mengajar Fema dengan sistem kontekstual, sehingga pelajaran pun bisa lebih mengena dan dimengerti. Sementara itu tabungan Yowanma semakin menipis sementara kebutuhan mereka semakin besar, ditambah lagi Fema menginginkan sebuah PC 586. Maka dari itu mau tidak mau Yowanma harus bekerja lebih keras lagi seperti mendonorkan darah, menyablon dan lainnya demi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan berkat kerja kerasnya Yowanma bisa membelikan PC 586 untuk Fema dan Fema pun sangat senang.
Tak lama kemudian wali kelas Fema berkunjung dan dia mengatakan bahwa beberapa hari ini Fema tidak mengumpulkan tugas dan malas belajar. Fema hanya terus-terusan bermain komputer. Kemudian ayah Fema menjelaskan bahwa jika pelajaran yang diberikan secara terus-menerus tanpa henti justru akan membuat Fema merasa jenuh, maka Fema juga butuh hiburan. Kepala langsung menanyakan perkembangan Fema dan wali kelas pun mengatakan bahwa Fema banyak peningkatan, bahkan sudah naik 5 tingkat, tapi itu belum memuaskan kepala sekolah. Keesokan harinya Fema berangkat ke sekolah diantar ayahnya. Di tengah perjalanan ayahnya berhenti berniat ingin mengajarkan puisi kepada Fema. Namun tak disangka di tempat itu mereka malah bertemu para berandal dan akhirnya Yowanma pun menghadapi mereka sendirian dan menyuruh Fema untuk segera ke sekolah dan akhirnya Fema datang terlambat dan sang kepala sekolah pun marah lantas menghukum Fema kemudian mengambil serta menghancurkan replika pesawat milik Fema. Ternyata sang wali kelas yang selalu mendukung Fema pun tak luput dari kemarahan sang kepala sekolah. Status sang wali kelas pun ditangguhkan sebagai guru tetap selama 3 tahun. Ketika pulang sekolah Fema berkata pada ayahnya jika wali kelasnya dapat hukuman atas ulahnya. Kemudian ayah Fema menoleh dengan muka lebam akibat bertarung dengan para berandal tadi pagi. Keesokan harinya Fema bangun pagi lebih dulu dan sengaja tidak membangunkan ayahnya. Fema menuliskan sesuatu di kertas yang isinya, "Ayah, aku ingin sepertimu yang tidak akan pernah menyerah." Kemudian ayah Fema menemui detektif Dong dengan maksud ingin minta kejelasan karena dia merasa sudah benar ketika membuat desain konstruksinya, tapi ada penyelewengan anggaran saat pelaksanaannya. Namun detektif Dong tidak mau menjawabnya dan membuat ayah Fema kesal. Saat dalam keadaan masih marah tiba-tiba Fema menghadang ayahnya dan mengatakan bahwa akan ada pameran pesawat. Sontak tanpa sadar ayah Fema pun marah pada Fema dan membuat Fema kembali kecewa. Melihat hal itu ayah Fema pun minta maaf dan berjanji akan mengajak Fema ke pertunjukan itu. Ayah Fema pun minta izin kepada wali kelasnya, tapi karena mendekati waktu ujian wali kelas pun tak mengizinkan. Tak lama kemudian kepala sekolah datang dan membuat keputusan bahwa Bukao bukan lagi wali kelasnya Fema dan anak sekolah wajib tinggal di asrama sampai waktu ujian tiba. Awalnya ketika malam hari Fema masih tampak tidur di asrama bersama teman-temannya, tapi kemudian dia kabur meninggalkan asrama dengan bantuan ayahnya untuk pergi ke tempat pertunjukan pesawat. Tapi karena tiketnya sudah habis maka ayah Fema memutuskan mengajak Fema melihat pertunjukan pesawat dari atas bukit dan Fema pun tampak sangat puas. Setelah selesai mereka pun pulang naik sebuah bis. Saat bis itu berhenti di rest area dan Fema pun turun untuk mengambil air hangat, tapi ketika kembali Fema pun naik bis yang salah dan mereka pun panik. Mereka semakin panik ketika hujan datang dengan sangat lebat dan mengakibatkan banjir di semua tempat dan Fema pun akhirnya terjebak banjir di sebuah bangunan. Kemudian ayah Fema pun memberi motivasi menggunakan pengeras suara agar Fema berpikir keras agar bisa selamat dan Fema pun mendengarnya dan berusaha keluar dari banjir.
Ketika harapan sang ayah hampir hilang, tiba-tiba Fema muncul dengan pelampung buatannya dan kemudian ditolong oleh tim SAR yang sudah siaga sejak awal. Hari ujian yang ditunggu pun tiba. Ayah Fema melihat hasil ujian, tapi sayang nama Fema tidak ada di urutan 5 besar, melainkan ada di urutan 65. Kemudian kepala sekolah menagih janji ayah Fema dan ayah Fema pun terdiam melihat hal itu. Bu Gao langsung mengecek lembar kerja Fema, ternyata Fema mendapatkan nilai 0 dan itu membuat Bu Gao curiga. Kemudian Bu Gao menyerahkan lembar jawaban Fema ke Yowanma. Melihat hal itu, Yowanma langsung saja menemui kepala sekolah untuk mengajukan protes yang kebetulan para dewan guru sedang berkumpul. Jadi hal itu digunakan oleh Yowanma minta izin untuk membacakan isi tugas dari Fema. Izin pun diberikan. Setelah dibacakan oleh Fema, ternyata isinya soal cita-citanya yang ingin menjadi astronot. Setelah mendengar isi dari jawaban Fema, dewan guru pun memberikan nilai sempurna kepada Fema yang membuat Yowanma dan Fema merasa puas. Kemudian semua siswa keluar untuk merayakan hari pasca ujian dengan merobek semua kertas ujian lalu melemparkannya dari atas gedung sekolah. Hal itu pun membuat para guru kaget. Kemudian Yowanma mengatakan hari ini adalah perayaan untuk para siswa, tapi kenapa mereka begitu antusias merobek dan membuang semua lembar ujian mereka? Apakah mereka tidak peduli dengan masa depan? Kemudian kepala sekolah menjawab mereka sangat peduli dengan masa depan mereka, bahkan masa depan mereka akan jauh lebih baik daripada Yowanma. Tiba-tiba ada orang gila yang masuk ke sekolah dan ikut merayakannya. Kemudian Yowanma membongkar sebuah rahasia. Dia mengatakan bahwa orang gila itu sebenarnya anaknya kepala sekolah. Sebenarnya dulu dia anak yang pintar dan dia juga pernah membawa obor olimpiade bersama Yowanma, tapi setelah dia gagal ujian, kepala sekolah membuangnya sehingga dia frustasi dan menjadi gila. Yowanma mengatakan bahwa kita harus memberikan kasih sayang kepada anak apapun yang terjadi, termasuk soal pendidikan dan masa depan anak. Itu juga tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Ucapan Yowanma membuat kepala sekolah sadar dan menangis karena merasa bersalah pada anaknya. Akhirnya kepala sekolah pun mengakui Fema dan berharap agar Fema tidak pindah ke sekolah astronot, tapi karena tekad Fema sudah bulat maka Fema pun tetap pindah ke sekolah astronot. Singkat cerita, setelah Fema berhasil masuk di sekolah astronot, Fema pun langsung memberikan kabar gembira itu kepada ayahnya yang waktu itu sudah menikah dengan Bu Gao. Ketika Yowanma sedang makan mie di sebuah kedai, Yowanma tak sengaja mendengar pembicaraan Liu dan temannya. Ternyata dalang robohnya jembatan Dongpe beberapa tahun lalu itu adalah Liu. Hal itu membuat Yowanma sangat marah dan tanpa berpikir panjang Yowanma pun langsung menghajar Liu sampai babak belur dan mengakibatkan Yowanma dipenjara lagi selama 15 hari. Setelah keluar dari penjara, Yowanma menemui Fema dan mengatakan bahwa dia telah memasukkan Liu ke penjara. Kemudian Fema memberi saran kepada ayahnya agar memaafkan Liu dan menutup kasusnya. Sontak hal itu pun membuat ayah Fema kecewa dan pergi meninggalkan Fema serta berjanji tidak akan pernah menemui Fema lagi. Tak lama kemudian Fema pun sadar dan mereka berjalan menuju pesawat luar angkasa untuk lepas landas.
Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Fema berhasil sampai di luar angkasa dan Fema pun berhasil kembali ke bumi dengan selamat meskipun ada sedikit kendala yang terjadi. Fema pun mendapatkan banyak pujian dan penghargaan atas keberaniannya dalam menyelesaikan masalah dan ayah Fema pun jadi menutup kasusnya serta nama baik ayah Fema pun dikembalikan. Seperti itulah kisah seorang anak yang bekerja keras untuk meraih cita-citanya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita di film berikutnya.